warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang telah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan kajian. Salat sering salam dan doa kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat beliau di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kajian kita yaitu membaca kitab Syarah Sunan Bukhari Muslim karangan Abdul Rahman Al-Bashar. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang qada. Qada atau qada menurut bahasa berarti penetapan hukum suatu urusan dan penyelesaiannya. Dalam firman Allah dalam surat Al-Quran ayat 12 artinya, maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa atau 2 waktu. Maknanya yang lebih tepat ialah menetapkannya dan menyelesaikannya. Menurut syariat berarti menjelaskan hukum syariat, melaksanakannya dan menyelesaikannya berbagai macam perselisihan. Dasar dalam persyariatan qada, pengadilan ini adalah Alkitab, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dasarnya dalam Alkitab seperti firman Allah di dalam surat As-Sadd ayat 26 yang artinya, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 49 yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Masih banyak ayat-ayat lain yang sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Namun di dalam dasarnya dalam sunnah as-sunnah banyak sekali. Di antaranya hadis yang disebutkan di dalam as-sahihain dari Amr bin As dan dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika dia berijtihad lalu dia keliru, maka dia mendapatkan 1 pahala. Orang-orang muslim juga sudah menyepakati pensyariatannya. Qiyas juga mengharuskan keberadaannya sebab berbagai keadaan tidak akan berjalan normal kecuali dengan adanya qada, dan ia merupakan fardu kifayah. Dikatakan di dalam Al-Mughni, qada memiliki keutamaan yang besar bagi orang yang mampu menegakkan dan memenuhi hak di dalamnya. Karena itulah Allah tetap memberikan pahala dalam qada meskipun ada kekeliruan dan memaafkan keputusan yang salah darinya. Karena di dalamnya ada perintah kepada yang ma'ruf, menolong orang yang dizalimi, memberikan hak kepada orang yang berhak mendapatkannya, mencegah kezaliman orang yang zalim, memperbaiki keadaan manusia dan membebaskan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Yang demikian itu termasuk dalam taqarrub. Karena itulah Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya yang diangkat sebagai qadi, sehingga mereka membuat keputusan hukum bagi umatnya masing-masing. Rasulullah SAW juga mengutus Ali bin Abi Thalib pergi ke Yaman dan juga Muaz sebagai qadi. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, aku lebih suka duduk sebagai qadi di antara 2 orang daripada mengerjakan ibadah selama 70 tahun. Qada juga tidak lepas dari bahaya dan dosa yang besar bagi orang-orang yang tidak memenuhi hak di dalamnya. Karena itulah banyak orang-orang salaf yang menolak keras ketika dia diangkat sebagai qadi, karena mereka tidak dapat menjamin timbulnya bahaya itu pada dirinya. Adapun hikmah pensyariatannya cukup seperti yang disebutkan pengarang Al-Mughni. Di sini tidak memungkinkan untuk disebutkan secara rinci hikmah dan rahasia-rahasianya. Al-Imam Ahmad berkata, manusia harus mempunyai seorang hakim. Sukakah engkau jika hak-hak manusia lenyap begitu saja, sekiranya tidak ada qada, penyelesaian perselisihan, pencegahan kezaliman dan penjelasan sisi kebenaran, maka kehidupan ini akan menjadi anarkis. Hal ini sudah cukup untuk menggambarkan bahwa qada merupakan salah satu urgensi dalam kehidupan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama ini, ia
syariatnya, maka dia diterima. Dan apapun yang tidak didasarkan kepada perintah dan syariat Allah, maka ia tertolak. Kesimpulan hadis tersebut, yang pertama, menurut An-Nawawi, hadis ini merupakan salah satu kaidah yang agung dari kaidah-kaidah Islam dan termasuk Jawahirul Kalimi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menurut An-Nawawi, hadis ini sangat jelas merupakan penolakan segala bid'ah dan hal-hal yang baru yang diadakan. Yang ketiga, menurut An-Nawawi, di dalam hadis ini juga terkandung dalil bagi orang-orang dari kalangan ahli usul yang menyatakan bahwa larangan itu mengharuskan kerusakan. Dan menurut Masih An-Nawawi, hadis ini harus dijaga dan digunakan untuk menggugurkan berbagai kemungkaran dan penggunaannya sebagai dalil harus disebarluaskan. Di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa dasar hukum Islam dalam ibadah ialah pembatasan, tidak ada pensyariatan dan tambahan di dalamnya kecuali menurut Allah dan Rasulnya. Masih menurut An-Nawawi, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa apa yang ditetapkan dengan perjanjian yang tidak sah harus ditolak oleh pelakunya dan tidak boleh dilaksanakan. Yang demikian itu ditunjukkan oleh sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam, lalu aku menembusnya dengan satu kambing beserta anaknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kambing beserta anaknya dikembalikan kepadamu. Masih menurut An-Nawawi, di dalam hadis ini terkandung dalil bahwa orang yang membuat dan melakukan bid'ah dalam agama yang tidak sejalan dengan syariat, maka dosanya kembali kepada dirinya dan amalannya tertolak serta dia layak mendapat ancaman. Menurut Syekh kami Abdul Rahman bin Sya'di, sisi kesesuaian hadis di atas dengan bab ini, bahwa ia menjelaskan jika hukum qadhi bertentangan perintah Rasul, maka hukum itu tertolak. Keputusan harus mengikuti hukum-hukum syariat. Keputusan hukum baru yang dibuat oleh para qadhi tidak perlu diperdulikan. Menurut As-Suhaimi, dapat disimpulkan bahwa setiap amal yang tidak didasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah SAW, maka ia tertolak. Dan setiap amal yang berdasarkan perintah beliau ialah berdasarkan petunjuk Alkitab dan As-Sunnah, bukan hal baru yang diadakan dalam agama, karena yang demikian itu tertolak atas pelakunya. Setiap amal yang didasarkan perintah Rasulullah SAW maka diterima. Hadis ini merupakan separuh ilmu atau bahkan merupakan ilmu secara keseluruhannya. Sebab apa? Yang terucap menunjukkan penolakan setiap amal yang tidak didasarkan perintah Allah Rasulullah SAW. Adapun pemahaman menunjukkan bahwa setiap amal yang didasarkan perintah Rasulullah SAW adalah diterima. Syekhul Ibnu Taimiyah berkata, berbagai dakwah seperti dakwah pembunuhan, perampasan, pencurian atau pelanggaran terhadap orang lain seperti pembunuhan dan lainnya dapat dibagi menjadi tiga macam. Jika yang pertama orang itu tertuduh atau terdakwa dikenal sebagai orang baik, maka ia tidak dapat dihukum berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, jika keadaannya tidak dikenal apakah orang baik atau orang jahat, maka orang semacam ini dapat ditahan hingga keadaan dirinya dikenali oleh para ulama Islam. Yang dimaksudkan ditangani di sini bukan di penjara, tapi berupa pembatasan gerak-geriknya yang dapat dilakukan dengan cara menempatkannya di suatu rumah atau menyerahkannya kepada penguasa seseorang. Yang ketiga, orang yang terdakwa dikenali sebagai orang jahat. Jika orang yang dikenali sebagai orang yang jahat dapat ditahan, maka orang yang jahat lebih layak untuk ditahan. Hampir setiap imam kaum muslim berkata, seorang terdakwa dengan dakwaan apapun dituntut untuk bersumpah lalu dibebaskan tanpa harus tahan atau dikenakan apapun. Siapa yang beranggapan bahwa sisi keumuman ini merupakan ketetapan syariat, maka dia orang yang keliru, salah dan bertentangan dengan berbagai nas Rasulullah SAW dan ijma' umat. Karena kesalahan dan kekurangan semacam inilah banyak para pejabat yang berani menyalahi ketetapan syariat dan melanggar hukum-hukum Allah. Karena kebodohan banyak golongan terhadap hakikat semacam inilah yang kemudian mendorong manusia keluar dari ketetapan syariat tersebut lalu beralih ke berbagai bid'ah. Alhamdulillah, satu buah hadis yang sini menjelaskan tentang barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak termasuk bagian darinya, maka ia tertolak. Dan ini cukup panjang satu hadis ini pembahasan mengenai di awal itu berkaitan dengan qada, yaitu berbahasa tentang penetapan hukum urusan dalam penyelesaian. Di dalam urusan ini maknanya yang lebih tepat ialah menetapkannya dan menyelesaikannya. Mudah-mudahan satu buah hadis ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian yang mendengarkannya. Insyaallah kita senantiasa selalu istiqomah
untuk menyampaikan firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan tentunya dalam pemahaman ilmu agama kita. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan istiqomah ini menjadi bagian dari kita untuk menyampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.